Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan alat pembayaran tunai ya, atau uang ya, pada kelas ekonomi kelas 11A ya. Sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Elsa Gracia hadir. Elsa hadir. Yang kedua Antunda hadir. An hadir ya. Yang ketiga Valistia Ais hadir. Valistia hadir ya. Yang keempat Selvia hadir. Selvia hadir ya. Oke. Yang kelima Elisa Francisca hadir. Elsa hadir ya. Yang keenam Rafli Maulana hadir. Rafli hadir ya. Yang ketujuh Nadib Prianda hadir. Nadib hadir ya. Yang kedelapan hadir Monika hadir. Monika hadir ya. Yang kesembilan Nabila hadir. Oke, Nabila hadir ya. Dan yang ke-10 Amanda Putri hadir. Amanda juga hadir ya. Oke, semuanya hadir ya. Tidak ada yang bolos dan tidak ada yang jadi sakit, 100% hadir ya. Oke, Bapak akan rekap dulu sebentar. Oke, Bapak akan menjelaskan materi tentang alat pembayaran tunai. Nah, di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Standar kompetensi itu memahami uang dan perbankan. Kompetensi dasarnya menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada indikator ya. Ada 4 indikator. Yang pertama mendeskripsikan pengertian dan sejarah uang. Yang kedua mendeskripsikan syarat, fungsi, dan jenis uang. Yang ketiga mendeskripsikan unsur pengamanan uang. Dan yang keempat terakhir menjelaskan pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia ya, atau BI. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini ada pengertian uang ya. Di sini pengertiannya segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Pasti kalian sering bertemu orang yang bertransaksi jual beli ya, jual beli barang, makanan, jasa, dan lain-lain sebagainya. Seperti contoh kalian dibekali ke sekolah dengan uang jajan ya, yang dikasih orang tua, entah itu bermacam-macam nominalnya ya, dan yang akan kalian gunakan untuk bertransaksi jual beli makanan di sekolah ya, jual beli makanan di kantin. Nah, kesimpulannya itu uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran ya, intinya seperti itu ya. Intinya dimanapun ada uang, kalau kita ada uang pasti ada barang yang kita inginkan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sejarah uang ya.
Nah, di sejarah uang ya. Uang itu dikenal pertama kali di negeri Tiongkok ya, lebih kurang 2700 Masehi oleh Kaisar Kuning ya. Namun sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang asli ya, Tunisia dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang atau disebut dengan istilah barter zaman dulu ya. Nah, namun seiring perkembangan zaman ya, banyaknya kebutuhan manusia itu, maka barter mulai mengalami kesulitan. Dan ada dua faktor yang menyebabkan kesulitan barter ya. Yang pertama itu kesulitan untuk menemukan orang yang dimiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya ya. Yang kedua, tidak adanya standar nilai untuk pertukaran. Seperti misalnya kita punya 10 buah apel, ingin ditukarkan dengan 1 kilo emas misalnya. Itu kan perbandingan tukarnya jauh sekali ya. Jadi tidak ada saling menguntungkan. Yang ada salah satunya yang diuntungkan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini ada periode barternya ya, yang tadi Bapak jelaskan tuh. Di zaman dulu kala itu pertukaran barang dengan barang ya. Nah, ini kesulitan barternya ada dua, yaitu sulit menemukan orang yang dengan keinginan yang sama. Yang kedua, barang yang ingin ditukarkan nilainya tidak sebanding. Contoh yang tadi ya, kayak 10 apel ingin menukarkan dengan 1 kilo emas, itu nominalnya sudah beda banget ya. Tidak ada simbiolis mutualisme ya. Yang ada salah satu aja yang diuntungkan ya. Nah, berikutnya periode uang barang. Alat perantara yang berupa barang yang istimewa, benda yang diinginkan dan digemari, yang dijadikan sebagai alat penukaran dan alat pengukur nilai. Macam-macam ya. Itu misalnya ada kita punya beras atau garam, pokoknya macam-macam lah. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini ada periode uang logam. Dapat kita lihat ya. Itu ada periode logam emas dan perak ya. Dan kemudian bernilai penuh atau full bodied money. Nilai nominal sama dengan nilai intrinsiknya ya. Jadi sama-sama saling harus menguntungkan lah dalam bertransaksi itu ya, di zaman yang sekarang ini. Ini selanjutnya itu dikembangkan lagi menjadi periode uang kertas ya, uang yang terbuat dari kertas khusus. Itu di negara kita, negara Indonesia, ada uang 1000, 2000, 5000, 10.000,
20, 50, dan 100 ya. Nah, uang ini yang akan nantinya ditransaksikan dengan suatu barang yang kita inginkan ya. Lanjut. Nah, dikembangkan lagi nih, yaitu ada periode uang giral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tagihan yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran tetapi bukan alat pembayaran yang sah. Nah, di sini ada jenis uang giral ya. Yang pertama, penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor atau primary deposit. Yang kedua, menjual surat berharga ke bank dan pihak bank membukukan sebagai deposit atau derivative deposit. Mendapat kredit dari bank yang dicatat. Yang perlu kalian garis bawahi adalah uang giral itu merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral hanya berlaku pada kalangan tertentu saja, sehingga orang yang menolak pembayaran dengan uang giral tidak dapat dituntut. Contoh uang giral adalah cek dan bilet giro ya, atau BG. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini syarat psikologis uang ya. Kita tahu bahwa ketika banyaknya uang itu akan memuaskan keinginan dan akan mensejahterakan sang pemiliknya ya. Jadi ketika kita mempunyai banyak uang, maka kita merasa puas banget ya, dapat membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, pada intinya itu uang harus memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Seperti misalnya kalian dikasih duit jajan dan kalian ingin membeli sesuatu seperti buku misalnya ya. Misalnya harga buku itu 50.000, tapi uang jajan kalian itu sehari 10.000. Nah, kalau kalian ingin memuaskan keinginan kalian untuk membeli buku tersebut, maka kalian harus nabung tuh. Nabung dari hasil duit jajan kalian disisihkan. Misalnya sehari 5.000 ya. Sehari 5.000 sampai 10 hari misalnya. Udah dapat 50.000. Nah, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya syarat teknis. Yaitu ada 7 ya. Yang pertama, portability, acceptability, durability, conformity, stability of value, divisibility, dan scarcity. Nah, apa itu semuanya ya? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, acceptability ya, yaitu dapat disenangi ya, dan dapat diterima secara umum. Yang kedua,
durability, yaitu tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, uniformity ya, memiliki kualitas saja. Yang keempat, stability of value, yaitu nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima ada divisibility, yaitu mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, scarcity, yaitu jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Dan yang terakhir, portability, mudah disimpan ya. Itu syarat teknisnya ya. Nah, di sini ada fungsi uang ya, fungsi uang asli sebagai alat tukar umum. Ada 7 ya, ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50 dan 100.000 ya. Nah, di sini fungsi uang asli itu sebagai alat tukar uang ya, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Nah, uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah penukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Untuk menentukan harga suatu barang, diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang yang lainnya. Oke, next, selanjutnya. Nah, yang kedua sebagai alat kesatuan hitung. Seperti contohnya nih ada dua ya. Misalnya kalian menabung ya. Misalnya nih ada rumah harganya 600 juta totalnya. Nah, kalian ingin mendapatkan rumah tersebut untuk tempat kalian tinggal supaya lebih layak gitu ya. Maka kalian akan menabungkan sebagian besar harta kalian untuk dibelikan uang tersebut. Nah, yang kedua itu ada mobil ya, sebagai alat transportasi supaya misalnya ada kepentingan jalan keluar kota atau pulang kampung ya, kalian bisa lebih mudah tanpa harus beli tiket entah itu pesawat ataupun bis ataupun kereta ya dan lain sebagainya. Nah, di sini harus ada uang 300 juta untuk dapat membeli mobil tersebut ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi turunan uang. Penyimpanan nilai atau storage of value, yaitu digunakan untuk mengalihkan daya beli sekarang kemana yang akan datang. Yang kedua, alat penimbun atau penyimpanan kekayaan. Ya, seperti tadi, ditabung ya, setiap bulannya berapa. Nah, seseorang sebagai bentuk kekayaan menyimpan kekayaan selain dalam bentuk benda juga terdapat dalam bentuk uang, karena mudah digunakan untuk keperluan lainnya, seperti ditabung di celengan ataupun di bank terdekat di rumah kalian ya. Selanjutnya, alat pemindah kekayaan. Jika seseorang akan pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia tidak harus memindahkan benda kekayaannya, tetapi bisa dijual dan digantikan dalam bentuk uang, serta bisa membeli benda yang sama di
tempat tinggal yang baru. Dan yang terakhir, alat penunda pembayaran. Alat penunda pembayaran ya. Uang digunakan sebagai alat untuk misalnya membayar pajak atau membayar denda ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini ada nilai uang ya. Kemampuan uang untuk ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nah, di sini ada nilai uang ya. Nilai uang, bahan pembuatannya, penggunaannya, ada nilai nominal, intrinsic, internal, dan nilai ekspor ya. Seperti itu. Nah, di sini ada nilai nominal ya, bahan pembuatannya. 100.000 nih contohnya ya. Nilai uang yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang itu menandakan sebuah nominal. Nah, di negara Indonesia ini nilai nominal yang paling terbesar itu 100.000 ya. Jika dikumpulkan banyak, maka akan lebih banyak pula. Oke, selanjutnya. Bahan pembuatannya, nilai intrinstiknya. Nilai uang berdasarkan bahan yang dipakai untuk membuat uang tersebut, misal logam ataupun kertas. Nah, di sini uang 100.000-nya bahan kertas, bahan logamnya ada bahan logamnya ya. Kalau bahan kertas itu biasanya kalau uang terkena basah ataupun apa mudah sobek ya. Kalau uang logam itu mau kena basah, mau hujan apa dia akan tetap tidak merusak ya, tidak merusak nilai intrinsik uang tersebut. Oke, selanjutnya penggunanya nilai internal atau nilai real ya. Itu kemampuan mata uang untuk membeli sejumlah barang atau jasa sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Misalnya kalian nih contoh ya, punya uang 1 juta. Nah, di sini kalian ingin baju ya ataupun jaket itu, jaket brand ternama misalnya ya, seharga 500.000. Terus kalian juga opsi kedua ingin membeli sepatu yang harganya 500.000. Nah, di sini kalian punya uang 1 juta tuh. Nah, maka bisa untuk dibelanjakan kedua barang tersebut. Jadi ada simbiolis mutualismenya ya, sama-sama saling menguntungkan. Kalian butuh dan si penjual atau si pedagang mendapatkan uang kalian. Nah, ini ada nilai eksternalnya ya. Nilai suatu uang yang diukur dengan mata uang uang asing atau mata uang asing negara lain yang dinamakan kurs. Misalnya uang rupiah ditukarkan dengan uang dolar. Kalau misalnya kalian ingin ke luar negeri ya, maka kalian harus menukarkan uang tersebut dulu tuh dalam bentuk dolar, misalnya mau ke Inggris ataupun Amerika ya. Karena nilai kurs setiap berbagai negara itu berbeda ya, tidak disamaratakan. Oke, next. Itu ada jenis-jenis uang nih yang tadi dibahas lagi ya. Itu ada uang kartal, uang kertas ya. Uang kertas, uang logam, dan uang giral. Nah, berikutnya ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan soal ya kepada kalian.
cuman 6 soal aja kok. Yaitu yang pertama, jelaskan proses sejarah terjadinya uang yang Anda kenal pada saat ini. Dicatat ya. Udah. Oke, yang kedua, jelaskan apa saja yang termasuk syarat uang secara teknis. Sudah. Oke, yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh fungsi asli dan fungsi turunan uang. Sudah. Oke, yang keempat, jelaskan perbedaan nilai intrinsik dan nilai nominal serta berikan contohnya. Sudah. Yang kelima, jelaskan perbedaan fiducial money dan full-bodied money. Sudah. Yang keenam, jelaskan dan berikan contoh uang giral. Sudah. Itu bisa kalian kumpulkan di minggu depan ya. Bapak akan kasih waktu di minggu depan, kalian harus mengumpulkan ya. Oke, terima kasih siswa-siswa Bapak yang hebat. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Ada quotesnya nih, esok akan mekar bunga yang harum baunya mengusir segala kesedihan dan menjadi penghibur hati. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semangat terus belajarnya, jangan putus ya. Jangan putus semangat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.